4 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak berada di masjid untuk ibadah. Saya mohon izin berdiri. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 96 sampai dengan 97. Paling kiri di pertengahan. Allah berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka." Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk seluruh manusia. Saya ulang. Rumah pertama, tempat pertama yang dibangunkan untuk seluruh manusia. Ingat, perhatikan bagian mushafnya, lihat terjemahannya. Ketika Anda menemukan terjemahan manusia, saya sering katakan, itu sering diungkapkan di Quran setidaknya dengan 5 nama. Bisa bashar, 35 kali disebutkan di Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Contoh Quran surah ke-18 ayat 110. Katakan aku manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, cuma bedanya saya diberi wahyu, kamu tidak. Bashar. 2, kadang disebut dengan ins. Ins seringkali dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. 3, Allah. Kadang disebut dengan insan. Bahkan ada surahnya, surah ke-76 Al-Insan. 65 kali disebutkan di Quran. Di 63 ayat berbeda. Di 43 surah yang tidak sama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. 4. Kadang disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 7 misalnya ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. 5. Ini yang penting kita uraikan. Nas. An-Nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. An-Nas surah paling favorit, surah yang terakhir. Qul a'udzu birabbin nas. Ketika disebutkan turunan nama ini seringkali diartikan dengan manusia. Bashar manusia, ins manusia, insan manusia, nas manusia. Tapi ingat, ketika Allah membuka tentang tempat pertama yang Allah tetapkan, dibangunkan untuk semua manusia, yang dipilih bukan ins, yang dipilih bukan insan, yang dipilih bukan bashar, yang dipilih bukan Bani Adam, tapi kalimat nas. Nas tidak disebutkan kecuali untuk menunjuk manusia keseluruhannya tanpa kecuali. Seluruh umat manusia. Nas. Fokus. Allah memberikan statement dalam Al-Quran. Kalau statement ini disampaikan hanya seorang Adi Hidayat, Anda boleh menolaknya. Tapi kalau Allah yang menyampaikan, maka kaidahnya mengatakan la raiba fih. Jangan sedikit pun Anda ragukan dalam keterangan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Lihat kalimatnya. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Tempat pertama, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, letaknya ada di Mekah. Apa tempat itu? Ka'bah al-Musyarrafah sebagai gambaran dari kiblat dan area sekitaran masjid. Bahasa singkatnya, tempat yang pertama diridhai oleh Allah dibangunkan untuk seluruh manusia adalah Ka'bah yang menjadi gambaran simbol dari masjid, pusat ibadah. Fokus pelan-pelan. Ka'bah disebut dengan bait. Nanti kita akan temukan kalimat-kalimat masjid sering disebut juga dengan bait. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 2010. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Tidak pernah ada orang berkumpul di satu rumah, di rumah-rumah Allah yang dimaksudkan masjid. Kata Nabi, kalau ada orang-orang berkumpul di masjid, mau belajar Al-Quran, mau mengkaji isi kitabullah, tidak akan pernah mereka berkumpul kecuali dijanjikan oleh Allah melalui lisan Nabi 4 kemuliaan yang tidak diberikan pada orang yang tidak berada di masjid untuk ibadah. 1. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya. Jadi maaf ya. Maaf, kalau ada orang ke masjid untuk belajar, ikut ta'lim, ikut pengajian, tapi pulang dari pengajian tidak melahirkan ketenangan pada jiwanya, ketenangan pada pikirannya, ketenangan pada perilakunya, maka ada yang salah dalam pengajiannya. Ada yang keliru dalam materinya. Karena mustahil kata Nabi ada orang-orang yang belajar, ikut ngaji, Quran, sunnah,
tidak memberikan dampak ketenangan dalam jiwanya. Bahkan jangankan materi, bedanya masjid dengan tempat biasa, Anda masuk ke dalam masjid saja sudah mendapatkan aula ketenangan yang luar biasa. Kalau tidak percaya silahkan, Anda masuk rumah dengan masuk masjid. Kira-kira tenang mana begitu masuk, rumah atau masjid? Masjid. Silahkan kalau tidak percaya. Bahkan statementnya langsung disebutkan di Quran. Surah kedua Al-Baqarah ayat 125, paling kanan pertengahan. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami telah menetapkan bahwa al-bait, Ka'bah di ayat ini, lingkungannya masjid, kami tetapkan bahwa Ka'bah akan jadi pusat dari seluruh manusia dan maaf, tempat yang sangat menenangkan di muka bumi. Kalimat Ka'bahnya disebutkan dengan bait. Artinya setiap ada bait yang mengarah ke Ka'bah akan mendapatkan aura ketenangan seperti Anda ketika berada di depan Ka'bah. Masjid menghadap ke arah Ka'bah, kiblat. Ka'bahnya sumber ketenangan. Kata Quran, baitnya pun melahirkan ketenangan. Artinya ketika Anda berada di depan Ka'bah, sesulit apapun, segelisah apapun, kata Allah, Anda pasti akan mendapatkan aura ketenangan yang berbeda dengan tempat-tempat lainnya. Atau minimal kalau tidak sampai ke Ka'bah, datang ke masjid, Anda akan dapatkan aura ketenangan yang beda dengan tempat-tempat biasa. Makanya jangan heran begitu masuk, tenang. Salat 2 rakaat, nikmat. Duduk zikir, samping AC, saking tenangnya, plak, tidur. Nah, cuma di masjid. Makanya di kantor-kantor kalau ingin mencari ketenangan yang luar biasa, masjid, tidur. Teman-teman, satu. Wa ghasyiyathumur rahmah. Anda masuk ke masjid, kata Nabi, maka rahmat Allah ditawarkan, dibentangkan kepada Anda. Makanya ketika Anda masuk masjid, tawaran pertama itu rahmat. Silakan, apa doa masuk masjid? Allahumma aftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Jadi begitu Anda mau masuk masjid, Anda sudah minta kepada Allah. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Nanti saat pembahasan intinya, saya akan bahas apa jenis-jenis rahmat yang ditawarkan Allah kepada Anda saat Anda memasuki masjid. Nanti saya buka satu rahasia, tapi ini diantara kita saja malam ini insya Allah. Nanti saya sampaikan kepada Anda. Ada pebisnis, kalau dia ingin lancar dan sukses, ternyata datangnya ke masjid. Ada diplomat, ada birokrat, ternyata ke masjid. Ada para pengusaha, ternyata datangnya ke masjid. Dan tidak pernah ada orang yang datang ke masjid, keluar dari masjid yang tidak tuntas persoalannya. 100% rekornya, jika benar amalannya, itu tuntas segala persoalan yang ditemukan dalam kehidupannya. Nanti kita buka pelan-pelan saat masuk pada inti pembahasannya. 3. Wahafathumul malaikah. Setiap orang datang ke masjid, ingin mengejar ta'lim, ingin belajar mendekat kepada Allah. Kata Nabi, jangan dikira dia datang sendirian, tapi ada malaikat yang kemudian berdesakan di sekitarannya. Makanya dijadikan gaib oleh Allah supaya tidak menyulitkan ta'lim kita. Bayangkan kalau malaikat Jibril kelihatan di tempat ini, Masya Allah, gak akan tenang Anda. Siapa tuh? Jibril. Masya Allah. Yang bahaya kalau malaikat maut yang kelihatan. Siapa tuh? Israel. Mau kemana? Sekda? Masya Allah. Itu yang repot. Misal deh Pak ya. Baik. Baik. 4. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan orang-orang yang ada di masjid itu orang-orang spesial kata Nabi. Karena selama dia ada di masjid, dia akan disanjung-sanjung oleh Allah di sekitaran makhluk yang ada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Si fulan sampai selesai aktivitas di dalam masjid. Teman-teman, saking mulianya masjid ini, saking pentingnya masjid ini, maka tempat pertama yang dibangunkan oleh Allah untuk semua manusia di bumi adalah masjid. Ka'bah. Pada mulanya masjid sekitarannya.